Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Di konten kali ini saya akan membahas tentang pemilu tahun 2024 yang masih sekitar 1,5 tahun lagi. Tapi rupanya para peserta sudah tidak sabar ingin mencitrakan diri. Katanya takut konstituennya lupa, padahal konstituennya sudah lupa, apalagi kalau mereka dari partai yang pro kenaikan BBM. Meskipun inget, tapi sengaja dilupa-lupain. Tanpa kita sadari, saat ini sudah banyak baliho para bakal calon anggota legislatif hingga bakal calon presiden yang sudah terpampang di mana-mana. Kira-kira pemasangan baliho itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada apa tidak? Mari kita cross check sama-sama. Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Perda ini mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan reklame, termasuk reklame yang sengaja yang diselenggarakan oleh partai politik. Mari kita lihat kira-kira para bakal caleg ini dan bakal calon presiden ini ada yang melanggar gak ya? Mari kita lihat di pasal 1 ayat 9. Kita belajar dulu tentang reklame itu apa. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Kemudian di pasal 1 ayat 12, reklame kain. Ini adalah reklame yang kerap dipakai oleh para calon peserta pemilu. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, rangkaian bendera, tenda, kerai, banner, giant banner, dan standing banner. Jadi ini sesuai dengan kriteria reklame-reklame yang dipasang oleh bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden. Nah, kemudian setelah itu kita kan sering melihat reklame itu seperti dipasang tanpa perencanaan. Kebetulan di perda ini ada bagian perencanaan, yaitu ada di pasal 8. Di pasal 8 ini mengatur tentang perencanaan pemasangan reklame itu. Ada di pasal 8 ayat 1. Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan, dan penetapan lokasi reklame harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan perundang-undangan. Nah, kira-kira menurut kalian para bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden itu merencanakan pemasangan reklamenya apa tidak? Kalau direncanakan, kenapa masih pada semrawut seperti itu? Kalau seperti ini, merencanakan pemasangan reklame saja tidak bisa, gimana mau merencanakan anggaran setelah terpilih nanti? Kemudian di pasal 11 tentang standar reklame. Jadi standar reklame ini ada di pasal 2 huruf B. Jadi standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan. Nah, kira-kira menurut kalian para bakal caleg ini dan bakal calon presiden itu sudah sesuai standar estetis atau tidak dalam menampilkan reklamenya? Apakah mereka memperhatikan aspek keindahan atau estetis? Sudah apa belum? Silahkan komen di bawah. Dan kemudian di pasal 12 di perda ini juga menyangkut tentang perizinan. Nah, ini perizinannya salah satunya di pasal 12 ayat 4 huruf E.
reklame yang diselenggarakan oleh organisasi atau partai politik pada masa kampanye. Sorry, di perizinan ini di pasal 12 ayat 4 itu menyebut tentang kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada penyelenggara reklame antara lain. Jadi ini penyelenggara reklame yang tidak wajib membuat izin. Nah, salah satunya ada di huruf E, yaitu reklame yang diselenggarakan oleh organisasi atau partai politik pada masa kampanye. Nah, pertanyaannya, memang sekarang sudah masa kampanye. Masa kampanye belum. Nah, kalau kita melusuri kata kampanye di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Jadi pertanyaannya, ini sudah masa kampanye atau belum? Nah, kalau belum berarti para bakal calon itu melanggar kalau memang mereka tidak memiliki izin. Salah satu ciri reklame yang memiliki izin itu tertuang pada pasal 15 tentang kewajiban penyelenggara reklame, yaitu ada di ayat 1 huruf D yang berbunyi menempelkan stiker atau tanda lunas pajak pada reklame. Nah, coba kalian perhatikan kira-kira reklame para bakal calon anggota legislatif dan calon presiden mereka menempelkan stiker apa tidak. Kalau sekiranya mereka menempelkan stiker, berarti mereka patuh untuk membayar perizinan reklame mereka. Tapi kalau enggak, berarti kan mereka mentalnya gratisan. Mereka ya mau di awal saja sudah mereka mintanya gratisan, tapi setelah terpilih mereka mintanya dibayar mahal. Nah, itu kan nggak adil buat kita. Jangan pilih calon-calon seperti itu. Kalau ada, komen di bawah. Nah, kemudian di pasal 18 ini ada tentang penertiban reklame. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa menertibin reklame kalau ada reklame yang melanggar? Ini di pasal 18 ayat 2. Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh SKPD penerbit izin dan satuan polisi Pamong Praja atau tim yang dibentuk oleh bupati. Nah, kira-kira mereka ini pada berani nggak ya setelah jelas-jelas reklame para bakal calon anggota legislatif itu melanggar, apalagi kalau bakal calon itu masih menjabat. Kira-kira para penindak ini berani apa enggak? Nah, kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, apakah di desa kalian sudah ada reklame yang sesuai dengan ciri-ciri di atas? Kalau iya dan terbukti melanggar, ya saran saya mending dicabut saja, gunakan untuk penutup kandang ayam. Nah, kalau ada, komen juga di bawah. Terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.